Sampai dunia kiamat, tidak ada sistem bisnis gila yang membayar penonton iklan. Layanan Sedot.WC adalah bisnis dengan sistem periklanan yang paling primitif dan sederhana, sehingga ia layak menjadi contoh untuk menjelaskan hal ini. Ada 3 pihak yang terlibat dalam sistem periklanan primitif ini, yaitu penyedia jasa Sedot.WC, tiang listrik, dan orang yang melewati tiang listrik. Jika ada pihak yang paling wajar dibayar dalam sistem ini, tentu itu adalah tiang listrik. Ia yang telah memperkenalkan layanan Sedot.WC kepada orang-orang yang lewat. Pastinya, tidak ada pebisnis Sedot.WC gila yang justru mau membayar orang-orang yang lewat dan melihat iklan yang terpampang di sana. Tiang listrik merupakan media yang dilihat banyak orang, sama seperti YouTube, Facebook, koran, atau channel televisi. Mereka menyediakan slot iklan untuk berbagai produk yang diiklankan lalu membayar kepada mereka. Lalu apa feedback yang diperoleh produk ini setelah mereka membayar? Sejumlah orang akan melihat dan mengetahui keberadaan produk mereka. Sebagian kecil orang dalam persentase tertentu diharapkan akan membeli produk mereka atau melakukan eksekusi lain yang diharapkan oleh pihak pengiklan. Nantinya, semakin banyak produk yang terjual, semakin tinggi profit, dan itu melampaui uang yang mereka keluarkan untuk penyedia iklan. Apakah orang yang melihat iklan akan dibayar? Tentu tidak mungkin. Pembuat produk justru berharap kalau mereka mau membelanjakan uang mereka dengan membeli produk. Lalu bagaimana jika pihak penyedia iklan melakukan kerjasama dengan penonton iklan? Mereka sendiri yang akan membayar para penonton dari uang yang diperoleh dari pengiklan. Kemungkinan ini juga tidak mungkin, karena tidak ada pihak pengiklan bodoh yang mau memasang iklan dengan cara ini. Mereka bersedia membayar iklan karena ada potensi penonton iklan yang melakukan eksekusi. Namun alih-alih demikian, jika penonton iklan justru mengharapkan bayaran dari melihat iklan, meski ada jutaan orang yang melihat iklan, tidak ada keuntungan sama sekali yang akan didapat oleh produk. Belakangan ini, riuh terdengar para pendaku calon orang kaya yang mengatakan mereka bisa memperoleh banyak uang dari cara yang tidak masuk akal ini, yaitu mendapatkan uang dari menonton iklan. Bagaimana sebenarnya sistem ini berjalan? Uang yang diberikan pada para anggota sebenarnya bukanlah dari pengiklan, melainkan uang yang dibayarkan oleh anggota yang bergabung belakangan. Untuk mendaftar menjadi anggota, sebenarnya tidak perlu membayar, tetapi mereka perlu membayar untuk memperoleh paket-paket tertentu. Mereka dijanjikan hitungan bayaran yang lebih besar dari setiap iklan yang mereka tonton. Semakin besar harga paket, maka semakin tinggi hitungan bayaran untuk setiap iklan yang ditonton. Semua uang yang disetorkan oleh para anggota baru ini lalu digunakan untuk membayar anggota yang telah lebih dulu bergabung. Anggota baru tadi juga akan mendapatkan bayaran dari anggota yang bergabung lebih belakangan dari mereka, dan begitu pula seterusnya. Hingga setelah beberapa waktu berjalan, arus masuk anggota baru pun berakhir. Sumber daya untuk membayar anggota lama pun habis, sistem ini ambruk dan hancur. Setelah ia hancur, anggota-anggota lama yang bergabung di fase awal mungkin telah memperoleh keuntungan. Tetapi, anggota yang bergabung di fase-fase akhir akan mengalami kerugian. Uang yang mereka bayarkan tidak akan kembali, atau setidaknya hanya kembali dalam jumlah yang tidak sepadan dengan yang telah mereka keluarkan. Belum lagi jika menghitung kerugian waktu dan biaya paketan internet yang dihabiskan untuk mengejar target durasi, jumlah, dan tontonan iklan. Selama bertahun-tahun, sistem penipuan seperti ini timbul tenggelam berulang kali. Berkedok dengan rupa-rupa kepalsuan, mulai dari jual pulsa, jual obat, investasi, jualan produk penghemat BBM, dan yang terbaru sekarang adalah sistem pseudo-advertisement atau periklanan palsu. Semua sistem penipuan ini memiliki ciri dan gaya yang menggelikan yang sama, menjual harapan dan khayalan palsu, passive income, kaya dengan cara mudah dan resiko minimum, dibumbui kata-kata bijak khas pengusaha, hingga terma-terma agamis seperti berkah, no riba, dan sebagainya. Kedok yang paling mutakhir ini mungkin dapat memperdaya banyak orang. Tidak sedikit orang awam yang menganggap hal ini wajar. Bukankah para YouTuber itu juga dibayar dari iklan? Padahal, para YouTuber itu dibayar sebagai pembuat konten bagi penyedia iklan. Konten yang mereka buat nantinya akan menarik penonton. Sekali lagi, mereka tidak bayar karena menonton iklan. Karena sampai kiamat, tidak ada sistem bisnis gila yang membayar penonton iklan.